Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How are you today? I hope all of you guys are fine. Welcome back to YouTube channel Miss Nurul Miss Dia. Hari ini kembali kita akan mereview materi PPKN dan yang akan dibahas adalah tentang Pancasila. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada 22 Juni 1945, BPUPKI membentuk Panitia 9 yang beranggotakan Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, lalu ada Abdul Qahar Muzakir, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, Mr. Muhammad Yamin, Haji Abu Salim, Ahmad Subarjo, Abi Kusno Cokro Suroso, dan A.A. Maramis. Pada 22 Juni 1945, Panitia 9 mengadakan sidang. Dalam sidang tersebut terjadi kesepakatan tentang dasar negara untuk Indonesia merdeka dan menghasilkan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang tugas PPKI. PPKI yaitu panitia yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Seperti yang tadi dibilang, diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta. Dengan jumlah anggota sebanyak 21 orang, PPKI melaksanakan sidang sebanyak 3 kali, yaitu pada 18, 19, dan 22 Agustus 1945. Hasil sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan UUD 1945 terdapat rumusan Pancasila yang benar dan dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Yaitu ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, lalu menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP untuk membantu tugas presiden sementara sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Lalu ada hasil sidang kedua PPKI yaitu pada tanggal 19 Agustus 1945. Yang pertama menetapkan wilayah Indonesia terdiri atas 8 provinsi, pembentukan Komite Nasional tingkat daerah, dan menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan 4 menteri agama. Selanjutnya hasil sidang ketiga PPKI yaitu tanggal 22 Agustus 1945. Yang pertama pembentukan Komite Nasional, yang kedua pembentukan Partai Nasional Indonesia atau PNI, lalu pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Selanjutnya hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bersifat formal dan material. Bersifat formal artinya Pancasila sebagai inti pembukaan UUD NRI 1945 mempunyai kedudukan yang kuat, tetap, tidak dapat diubah, dan melekat pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Dan bersifat material artinya pembukaan UUD sebagai pokok kaidah negara fundamental. Sebenarnya, intisari pokok kaidah negara fundamental tersebut tidak lain adalah Pancasila. Selanjutnya, latar belakang dijadikannya Pancasila sebagai dasar negara.
Pancasila dijadikan dasar negara dari falsafah hidup bangsa karena Pancasila digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Pancasila dianggap sebagai kepribadian bangsa Indonesia karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjiwai kehidupan bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya nilai-nilai yang terkandung dan perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila ada melaksanakan ibadah dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, mengembangkan sikap saling menghormati, menghargai, dan bekerja sama antar pemeluk agama. Yang ketiga, membina kerukunan hidup antar sesama umat beragama. Yang keempat, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Nah, berikut perilaku sesuai sila pertama Pancasila. Yang pertama, berdoa dan beribadah dengan khusyuk sesuai agama yang dia anut. Yang kedua, menghormati orang yang sedang melaksanakan ibadah. Yang ketiga, menjaga ketenangan dan ketertiban saat berada di tempat ibadah. Yang keempat, bekerja sama dengan orang lain meskipun berbeda agama. Yang kelima, membersihkan tempat ibadah agar dapat digunakan bersama. Dan yang keenam, memberikan sumbangan untuk pembangunan tempat ibadah. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Yang pertama, mengakui persamaan derajat antar sesama manusia. Yang kedua, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang keempat, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang kelima, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang keenam, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Selanjutnya, perilaku sesuai sila kedua Pancasila, yaitu menghormati segala kelebihan dan kekurangan orang lain, membiasakan diri bersikap sopan dan santun ketika berbicara dengan orang lain, menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda, menunjukkan sikap simpati dan empati terhadap musibah yang dihadapi orang lain, memperlakukan sama kepada semua orang, tidak membeda-bedakan orang dari warna kulit, etnik, suku bangsa, dan bahasa, dan mampu membedakan perbuatan yang baik dan tidak baik saat sendiri maupun saat di tengah keramaian. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila ada yang pertama, menempatkan kepentingan, keselamatan, persatuan, dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, mempunyai rasa cinta kepada tanah air, bangsa, serta negara dengan cara rela berkorban demi kepentingan bangsa. Yang ketiga, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya, perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila adalah menjaga kerukunan antar suku, agama, dan ras yang ada di Indonesia, menggunakan produk dalam negeri, menjalin pertemanan dengan semua orang, tidak membeda-bedakan hak dan kewajiban kepada sesama teman, dan mendamaikan teman yang berkelahi atau berkonflik. Lanjut ke nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab, serta melaksanakan musyawarah dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani luhur. Selanjutnya, perilaku yang sesuai sila keempat Pancasila. Yang
pertama, mengikuti pemilihan ketua kelas. Yang kedua, menyelesaikan permasalahan secara damai melalui musyawarah, mengedepankan sikap saling menghormati dalam bermusyawarah, menghormati dan mendengarkan pendapat orang lain, dan menerima hasil musyawarah dan menjalankan secara bertanggung jawab. Selanjutnya, penerapan nilai sila kelima Pancasila. Yang pertama, bersikap adil, menjaga hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, gemar memberikan pertolongan kepada orang lain, tidak bersikap boros dan bergaya hidup mewah, suka bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain, dan bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan. Dan perilaku yang sesuai sila kelima Pancasila ada melindungi teman yang teraniaya, melerai teman yang berkelahi, memuji hasil karya orang lain, menjaga alam agar tidak rusak, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, dan melakukan bakti sosial. Nah, sekarang untuk latihannya silakan dikerjakan soal nomor 13-27 di yang kertas yang sudah Miss Dia berikan sebelumnya. Untuk yang kertasnya tertinggal di loker sekolah, nanti filenya akan dikirim melalui grup yang ada di WhatsApp. Terima kasih. Nah, kalau ada yang masih ingin ditanyakan, bisa langsung japri ke Budia. Kalau ada yang masih bingung tentang tugasnya atau tentang pembelajarannya hari ini, that's our lesson today. Thank you all for your attention. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.